Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dan ambang kakak Aslep. Kenalin nama gue Ronald Kian dari Teknik Komputer 2019 dengan NPM 1906355655. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, gue bakal membahas mengenai BJT. Nah, untuk awal-awal, kita perlu tahu apa itu pengertian transistor. Transistor itu merupakan device semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat arus, tegangan, ataupun sinyal. Nah, kalau BJT ini sebenarnya kepanjangan dari bipolar junction transistor. Dinamakan bipolar karena dalam pengoperasiannya, transistor itu melibatkan hole dan elektron dalam proses kerjanya. Nah, BJT sendiri itu sebenarnya terdiri dari 3 layer, yang terdiri dari 2 layer tipe N dan 1 layer tipe P itu dinamakan transistor NPM. Sedangkan untuk 2 layer tipe P dan 1 layer tipe N itu disebut juga transistor PNP. Nah, layer-layer BJT ini sendiri terdiri dari emitter, base, dan juga kolektor. Nah, selain itu, BJT itu juga bekerja pada 3 kondisi, yaitu ada kondisi cut-off di mana BJT itu tidak mendapatkan bias pada base-nya, lalu ada kondisi aktif di mana emitter diberi forward bias dan di kolektor diberi itu reverse bias. Sedangkan yang terakhir adalah kondisi saturation di mana tidak ada jatuh tegangan yang terjadi di PCE. Nah, lalu apa sih gunanya dan atau aplikasi dari BJT ini? BJT itu bisa digunakan sebagai amplifier atau sebagai penguat. Lalu BJT juga bisa digunakan sebagai switch ataupun saklar. Nah, yang ketiga ini, kita akan gunain BJT itu sebagai voltage divider. Nah, oke, jadi sekarang kita bakal coba untuk ngebuat rangkaian dari study case. Nah, jadi study case-nya itu, kita disuruh ngebuat voltage divider seperti pada gambar 4. Kita suruh gambar yang seperti ini. Nah, jadi kita bikin dulu aja. Sesuai dengan rangkaian ini, dengan pakai variabel resistor, pakai dua variabel di R2 dan RC, lalu pakai bola lampu, pakai multimeter, 3 multimeter, dan juga pakai BJT 2N222A. Lalu juga menggunakan sumber tegangan DC. Nah, jadi rangkaiannya. Namun di sini tuh masih digunakan sebuah BJT tipe NPM yang masih dibilang di sini. Jadi masih di mode 2, masih kita harus ubah, sedangkan study case kita diminta untuk mengubah ke 2N2901. Nah, setelah kita selesai buat kayak gini, kita tinggal atur sebuah tegangan-tegangannya ini sesuai dengan ketentuan yang dibuat. Nah, ketentuannya kan seperti ini. Satu daya sebesar AB dari NPM, RC yaitu sebesar GHIJ dari NPM, dan juga untuk R1-nya itu dibikin sesuai 100 ohm agar mempermudah perhitungan. Nah, ini udah jadi rangkaiannya. Kalau misalnya kita play, ketika kita turunkan, dia itu harus kita ubah dulu ininya. Ini masih dalam volt nih. Nah, itu kita harus ubah ke dalam ampere. Kita ubah ke ampere juga. Ini kita ubah ke ampere juga. Oh iya, ini sorry, ini harus. Nah, ini kalau misalnya 100 ohm dia nggak berubah. Ini nggak berubah, ini nggak berubah. Jika 0 ohm juga dia nggak berubah kan. Nah, kenapa sih dia bisa nggak berubah? Karena yang di sini tuh dia masih berbentuk dalam PNP. Nah, gimana cara ngubahnya itu kalau misalnya masih dalam PNP?
Nah, cara mengubahnya adalah kita itu mengubah arah ininya menjadi minus. Sebenarnya nggak cuma ini, kita juga bisa mengubah tegangan itu kita pindah di sini, sedangkan groundnya kita pindah di sini. Nah, jadi bisa tuh kita lihat. Jadi ketika di 100 ohm dia nggak bisa, 90 ohm nggak bisa, 75 ohm nggak bisa, 65 ohm nggak bisa, 60 ohm juga nggak bisa, hingga akhirnya dia itu mau nyala di 25 ohm, lalu di 20 ohm dia juga mau nyala, di 10 ohm dia mau nyala terang, 5 ohm dia pecah, dan 0 ohm dia pecah. Oke, itu rangkaiannya. Sekarang kita akan jelasin. Tadi kita lihat kalau misalnya ini kita bikin positif, dia itu nggak nyala. Kenapa? Karena kalau misalnya ini bikin positif, arus itu mengalir dari sini ke sini, ke sini. Nah, sedangkan di sini karena ini adalah tipe PNP, yang akan terjadi di sini adalah reverse bias. Sehingga arus itu tidak dapat mengalir ke sini nih. Arus nggak dapat mengalir. Sehingga lampunya otomatis nggak nyala karena nggak ada arus. Nah, dengan mengganti ini menjadi 19 ohm atau kita mungkin mengubah atau menambahkan voltage di sini, tegangan DC-nya, akan membuat arus mengalir dari sini ke sini ke sini, lalu di sini arus terbagi, hingga akhirnya di sini masuk ke ground. Nah, oleh karena itu, jika misalnya kita ubah PNP dengan misalnya contohnya 2N2907, kita buat sumber tegangan itu ada di emitter, ataupun kalau misalnya kita buat dia ada di base dan juga kolektor, kita buat di minus. Oke, itu aja kurang lebih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam.